กรรมการชุดแป้งเนี่ยนะคะเราให้ความสำคัญกับไทยลีก3มากโดยเฉพาะท่านอุป Bisa mengejutkan publik Asia Tenggara. Madam Pang tiba-tiba bocorkan kelemahan Vietnam U23 ke skuad Timnas Indonesia U23 jelang laga final Piala AFF U23 2025 besok malam. Benarkah demikian? Nah, ini baru super top Marco Top. Kiper timnas senior Emil Audero resmi gabung klub Serie A sampai diumumkan begini. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa jelang laga final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23, salah satu figur paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, Nualpan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, buka suara dan memberikan pandangan menarik yang menyentuh aspek teknis permainan Vietnam. Dalam komentarnya, Madam Pang secara gamblang mengungkap beberapa titik lemah Vietnam yang bisa dimanfaatkan Indonesia di laga puncak. Madam Pang memang dikenal sebagai tokoh vokal dalam perkembangan sepak bola ASEAN. Meski tim Thailand U23 yang dipimpinnya tersingkir dari semifinal setelah kalah dari Indonesia lewat adu penalti, ia tetap mengikuti perkembangan turnamen secara intens. Kepada media Thailand dan dalam unggahan resminya, Madam Pang memberikan pandangan taktis yang menjadi sorotan menjelang duel akbar Indonesia kontra Vietnam. Dalam analisisnya, Madam Pang menyoroti ketidakefektifan Vietnam dalam hal penyelesaian akhir. Ia melihat bahwa meskipun Vietnam kerap mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang, mereka belum cukup tajam di depan gawang. Saya rasa Vietnam U23 adalah tim yang sangat terorganisir, tetapi mereka belum sepenuhnya matang dalam penyelesaian akhir. Itu sudah terlihat sejak fase grup. Mereka sering menciptakan peluang, namun kurang klinis di depan gawang. Dalam turnamen singkat seperti ini, ketajaman adalah segalanya, ujar Madam Pang. Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa Vietnam terlalu bergantung pada kreativitas lini kedua, sementara penyerang mereka belum memperlihatkan performa meyakinkan. Ia menyebut dua nama utama di lini depan Vietnam, yaitu Nguyen Dinh Bac dan Le Van Tuan, yang dinilainya masih kurang efektif dalam menuntaskan peluang emas. Jika Anda lihat laga semifinal mereka, striker seperti Dinh Bac atau Le Van Tuan bekerja keras, tapi finishing mereka belum bisa dibilang optimal. Mereka terlalu bergantung pada build-up dari lini kedua. Itu membuat mereka bisa ditekan lebih awal oleh tim yang bermain dengan pressing tinggi, kata Pang. Ia kemudian mengungkap celah lain yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, yakni kebiasaan bek Vietnam yang terlalu maju dalam fase menyerang. Hal ini menurutnya bisa menciptakan ruang di belakang yang sangat ideal bagi striker dengan kecepatan tinggi. Vietnam juga punya kecenderungan menarik bek tengah mereka terlalu jauh ke atas. Ini sering meninggalkan ruang di belakang yang bisa dimanfaatkan oleh striker cepat. Kalau Indonesia bisa memainkan transisi cepat atau menggunakan winger dengan agresif, mereka bisa menembus celah itu, ungkapnya. Tak hanya soal teknis, Pang juga menyinggung faktor mental pemain muda Vietnam yang menurutnya sering terbebani oleh tekanan ekspektasi tinggi. Sebagai juara bertahan dan tim dengan tradisi kuat di turnamen ini, para pemain Vietnam diyakini datang ke final dengan tekanan besar dari federasi dan publik mereka. Dari sudut pandang saya, kelemahan lain adalah psikologi tim mereka. Tim muda Vietnam sering terbebani ekspektasi. Mereka tahu mereka juara bertahan dan ada tekanan besar dari federasi dan publik. Di laga final, tekanan itu bisa berbalik menjadi beban.
Madam Pang juga memberikan apresiasi terhadap Indonesia U23, terutama karena tim Garuda Muda tampil lebih fleksibel secara taktik dan tidak terpaku pada satu skema permainan. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini memiliki kedalaman taktik yang bisa mengganggu sistem permainan Vietnam yang cenderung kaku. Saya katakan terus terang, dibandingkan tim Indonesia yang lebih seimbang secara ofensif dan defensif, Vietnam U23 masih terlalu kaku. Mereka kurang fleksibel saat dihadapkan dengan formasi lawan yang berubah di tengah pertandingan. Jika Indonesia bisa melakukan perubahan taktis saat babak kedua, itu bisa menjadi penentu. Ia pun menilai bahwa status tuan rumah menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Atmosfer penuh tekanan di Stadion Utama Gelora Bung Karno disebut bisa menjadi senjata psikologis yang sangat mengganggu konsentrasi tim muda Vietnam. Indonesia juga punya keuntungan sebagai tuan rumah. Atmosfer stadion, dukungan publik, dan motivasi anak-anak muda Indonesia terlihat sangat besar. Ini bisa mengganggu fokus pemain Vietnam yang tidak terbiasa bermain dalam tekanan massa sebesar itu. Dalam pernyataan penutupnya, Madam Pang bahkan memberikan semacam resep kemenangan bagi Indonesia. Ia menyebut Indonesia harus menekan Vietnam sejak awal dan memaksimalkan bola mati yang selama ini jadi kelemahan Vietnam dalam bertahan. Kalau saya jadi pelatih Indonesia, saya akan instruksikan untuk terus menekan sejak awal, ambil keuntungan dari celah finishing Vietnam yang lemah dan maksimalkan bola mati. Tim Vietnam kadang lengah saat defending corner dan free kick. Mereka kuat dalam organisasi, tapi lemah dalam duel 1 lawan 1 saat second ball. Pernyataan strategis Madam Pang ini tentu menjadi perhatian besar bagi publik sepak bola ASEAN. Ia bukan hanya seorang manajer tim nasional, tetapi juga tokoh yang berpengalaman mengantar Thailand menjuarai 2 edisi Piala AFF Senior dengan menaklukkan Vietnam di final, yakni tahun 2020 dan 2022. Dalam 2 kemenangan tersebut, Thailand kerap mengeksploitasi tekanan psikologis dan kelemahan transisi Vietnam yang kini menurut Pang juga masih terlihat di tim U23 mereka. Timnas Indonesia U23 sendiri saat ini tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Thailand di semifinal lewat adu penalti. Striker utama Garuda Muda Jens Raven menjadi andalan utama setelah mencetak 7 gol dan memimpin daftar top scorer turnamen. Dengan celah yang telah dibocorkan oleh Pang, publik menantikan apakah skuad asuhan Gerald Vandenberg bisa memanfaatkan momentum ini untuk menorehkan sejarah dan meraih gelar perdana di level U23 ASEAN. Laga final Indonesia U23 vs Vietnam U23 akan digelar pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WI di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semua mata akan tertuju ke Jakarta menyaksikan apakah Garuda Muda bisa mewujudkan harapan jutaan pendukungnya dan menjadikan tahun ini sebagai era baru kebangkitan sepak bola Indonesia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kiper timnas Indonesia Emil Audero meramaikan bursa transfer pemain musim panas ini. Emil akan bermain di Serie A Italia setelah resmi bergabung dengan klub promosi US Cremonese. Laman resmi dan media sosial Cremonese mengumumkan bergabungnya Emil dengan status pinjaman untuk sementara waktu dari Como. Ragazzi, sono arrivato ma non vedo nessuno. Dove siete? Meski berstatus sebagai pemain pinjaman, tetapi ada klausul yang dimasukkan yaitu opsi pembelian. Bergabungnya Audero ke Cremonese memastikan dirinya akan kembali bermain di kompetisi tertinggi Liga Italia, Serie A. Karena sejak pertengahan musim lalu, kiper berdarah Lombok Italia itu merumput di Serie B bersama Palermo dengan status pemain pinjaman dari Como.
Kembalinya Emil ke Serie A Italia akan menjadi modal penting menambah jam terbang bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Terlebih kiper timnas itu akan bersaing dengan Martin Paes untuk tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi partai final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam pada Selasa malam. Berstatus sebagai tuan rumah, Jens Stuyven dan kawan-kawan berpeluang merebut gelar juara Piala AFF edisi 2025. Laga puncak ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan supporter Garuda Muda dipastikan akan mendukung penuh perjuangan Robby Darwish dan kawan-kawan. Dengan demikian, timnas Indonesia memiliki kans juara di kandang sendiri. Turnamen sepak bola kelompok umur 23 tahun se-Asia Tenggara ini digelar pertama kali pada 2005. Indonesia baru satu kali merebut gelar juara Piala AFF U23. Garuda Muda menjadi juara Piala AFF edisi 2019. Saat itu turnamen digelar di Kamboja. Di partai final, Indonesia bentrok dengan Thailand. Garuda Muda menang dengan skor tipis 2-1, sementara Vietnam menduduki peringkat ketiga. Kemudian Piala AFF U23 edisi 2023 di Thailand, Garuda Muda berhasil lolos ke babak final. Indonesia harus menghadapi Vietnam pada edisi kali ini. Kedua tim tampil menyerang, namun hingga 2 kali 45 menit tuntas tak ada gol yang tercipta. Pertandingan berlanjut 2 kali pertambahan waktu, namun sama laga berakhir dengan skor kacamata. Vietnam akhirnya keluar sebagai juara lewat drama adu penalti. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengunggah euforia keberhasilan Garuda Muda menembus final Piala AFF U23 2025. Dalam video tersebut tampak para pemain Timnas U23 dan staf pelatih bersukacita dengan menari dan bersorak di ruang ganti. Gerald Vandenberg juga bertekad kembali memberi kemenangan di partai puncak nanti. And here he is now mentoring these lads. Jelang laga final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam pada Selasa malam, pelatih Gerald Vandenberg terancam tak bisa menurunkan 3 pemain penting. Mereka yaitu Arkan Fikri, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Ketiganya saat ini sedang menjalani pemulihan cedera. Arkan Fikri dan Tony Firmansyah sudah absen di laga semifinal. Sementara Jens Raven terlihat tertatih dan digendong usai melawan Thailand. Belum diketahui seberapa serius cedera Jens Raven. Saat ini, tim medis tengah melakukan observasi cedera pada Ravens. Tiket final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia melawan Vietnam di Gelora Bung Karno pada Selasa malam sudah mulai bisa dibeli. Supporter bisa langsung membeli tiket di laman Kita Garuda. Harga tiket final Piala Indonesia melawan Vietnam mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Thailand dan Filipina akan saling berhadapan untuk memperebutkan peringkat 3 Piala AFF U23 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Meski bukan partai final, namun bentrokan keduanya diprediksi bakal tak kalah sengit. Apalagi, baik Filipina maupun Thailand mampu bermain apik hingga babak semifinal. Di semifinal, Thailand hanya kalah adu penalti dari Indonesia meski sempat unggul lebih dulu. Nasib apes juga dialami Filipina yang kalah tipis 1-2 atas Vietnam meski sempat memimpin lebih dulu. Meski tak memperebutkan status juara, namun keduanya akan bermain ngotot untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Di musim 2025-2026, klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut menargetkan posisi 3 besar di akhir musim.
Kalau untuk pemain masih ada beberapa pemain lagi yang sedang dipantau oleh coach, jadi belum selesai sampai nanti transfer window yang tahap pertama di 30 Agustus tutup. Kemungkinan akan ada 2-3 pemain lagi tambahannya. Tim promosi Persijap Jepara merilis skuad di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Persijap Jepara memperkenalkan 29 pemain untuk mengarungi Super League musim 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut akan dipimpin pelatih asal Portugal, Mario Lemos. Di kesempatan yang sama, Persijap melakukan uji tanding dengan Persipura Jayapura yang berakhir imbang tanpa gol. Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Malaysia pada Sabtu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik atas naiknya biaya hidup dan tuduhan kegagalan mewujudkan reformasi yang dijanjikan. Para pengunjuk rasa berbaris di jantung kota Kuala Lumpur sebelum berkumpul di lapangan kemerdekaan untuk mendengarkan pidato para pemimpin oposisi terkemuka. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang genap berusia 100 tahun bulan ini bergabung dalam demonstrasi tersebut dan menuduh Anwar menyalahgunakan jabatannya untuk mengadili para pesaing politiknya, tuduhan yang sebelumnya dibantah oleh sang Perdana Menteri. Pawai ketiga menentang gentrifikasi berlangsung di jalanan Mexico City. Para pengunjuk rasa memutuskan untuk tidak menuju kedutaan besar Amerika Serikat seperti yang direncanakan semula karena protes tersebut memicu kehadiran puluhan elemen pasukan keamanan Mexico City. Dalam beberapa hari terakhir, seruan menentang gentrifikasi semakin meningkat dengan para pengunjuk rasa menyoroti perjuangan yang dihadapi penduduk setempat akibat melonjaknya harga sewa dan transformasi lingkungan. Petugas pemadam kebakaran menggunakan helikopter untuk memadamkan api dan asap di desa Drosopigi, 25 km di utara Athena pada Sabtu ketika negara itu dilanda panas terik. Helikopter menyemprotkan air ke area pabrik-pabrik yang menyimpan bahan mudah terbakar dan 65 petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api dibantu dengan 26 kendaraan dan 2 pesawat. Angin kencang memicu kebakaran hutan yang meluas di Kosovo pada Sabtu. Pihak berwenang berhasil memadamkan 17 titik api, sementara 12 titik api lainnya masih aktif. Kebakaran hutan dahsyat melanda desa Lubisde di Kosovo Selatan, menyebabkan kerusakan signifikan pada properti dan ternak. Di kota Prizren, di selatan Kosovo, kebakaran melanda sebuah peternakan, menewaskan 8 sapi, menurut layanan darurat setempat. Kementerian Pertahanan Albania mengirimkan 90 tentara dan 2 helikopter pada Sabtu untuk membantu memadamkan serangkaian kebakaran hutan di wilayah timur laut Bulkisa seiring dengan meningkatnya intensitas kebakaran di wilayah tersebut. Media lokal melaporkan lebih dari 20 kebakaran terjadi di Bulkisa dan Klosimatit dipicu oleh angin kencang dan suhu yang melonjak. Otoritas Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban tewas akibat konflik dengan Israel telah mencapai 59.733 orang. Sementara itu, lebih dari 144.000 orang dilaporkan terluka sejak perang pecah Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir, serangan militer Israel di wilayah Gaza menewaskan 57 orang dan melukai 512 lainnya. Di antara korban luka, terdapat 29 warga yang saat itu sedang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan. 5 warga meninggal karena kelaparan, menambah total korban jiwa akibat malnutrisi menjadi 127 orang, termasuk 85 anak. Puluhan warga Palestina antri di dapur umum kota Gaza Sabtu waktu setempat, membawa panci kosong demi sedikit makanan. Kelaparan semakin parah membuat banyak keluarga bertahan tanpa makan berjam-jam. Seorang ibu dari Jabalia menceritakan anaknya menangis melihat panci kosong hingga diberi setengah potong roti oleh tetangga. Dalam 24 jam terakhir, 9 orang meninggal akibat malnutrisi. Krisis kelaparan ini berdampak pada lebih dari 2 juta warga Gaza. Sementara itu, bayi perempuan Palestina berusia 5 bulan, Zainab Abu Halib, meninggal dunia akibat malnutrisi parah. Dokter di Rumah Sakit Nasser, Khan Yunis, Palestina menyebut Zainab lahir sehat namun membutuhkan susu formula khusus yang tidak tersedia di Gaza.
Kondisinya memburuk akibat muntah, diare, dan infeksi. Orang tua Zainab mengeluhkan sulitnya mendapatkan susu dan obat-obatan karena blokade Israel yang ketat sejak Maret. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan puluhan anak di Gaza meninggal akibat malnutrisi, sementara bantuan yang sangat dibutuhkan masih terbatas masuk akibat pembatasan keamanan dari Israel. Pemerintah dan militer Kamboja hari ini menyatakan sepakat dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet. Mereka menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai gencatan senjata yang bersifat segera dan tanpa syarat. Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut Thailand menembakkan artileri berat ke kompleks candi. Sementara itu, militer Thailand menyebut Kamboja melepaskan tembakan ke permukiman warga. Trump sehari sebelumnya mengumumkan pemimpin Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk segera bertemu guna merundingkan gencatan senjata. Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai hari ini mengatakan Kamboja harus memberikan jaminan keselamatan bagi warga Thailand jika menginginkan gencatan senjata. Jumlah korban tewas telah melampaui 30 orang dalam 4 hari setelah pecahnya pertempuran terburuk dalam lebih dari 1 dekade antara kedua negara Asia Tenggara itu. Lebih dari 130.000 orang dievakuasi dari daerah perbatasan di kedua negara. Warga Kamboja dan Thailand hari ini menyatakan mereka menginginkan gencatan senjata. Mereka menyambut baik langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membawa kedua negara ke meja perundingan setelah penembakan berlangsung selama 4 hari di sepanjang perbatasan. Seorang pekerja pabrik garmen di Phnom Penh, Kamboja, menyampaikan harapannya agar Trump mengakhiri pertempuran dan memastikan sengketa perbatasan tidak terjadi di masa depan. Warga Thailand yang tinggal di kota perbatasan juga menyuarakan harapan serupa. Mereka mengatakan penduduk setempat bisa kembali ke rumah jika gencatan senjata diberlakukan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hari ini menyatakan keputusan melonggarkan aturan impor daging sapi Amerika Serikat bukan karena dorongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump pekan ini menyebut negaranya akan menjual sangat banyak daging sapi ke Australia setelah Canberra mengumumkan pelonggaran pembatasan tersebut. Langkah tersebut berpotensi memperlancar pembicaraan dagang dengan Washington. Pembatasan yang berlaku sejak 2003 itu diberlakukan karena kekhawatiran terkait penyakit sapi gila. Penyakit tersebut dapat membunuh sapi maupun manusia yang mengonsumsi daging sapi terinfeksi. Warga Afrika Selatan menyuarakan kekhawatiran atas dampak tarif Amerika Serikat terhadap perekonomian negara. Warga mendesak percepatan upaya perluasan pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu. Tantangan ekonomi ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 30% terhadap barang impor dari Afrika Selatan mulai 1 Agustus. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak besar pada 2 sektor penting negara tersebut, yakni pertanian dan manufaktur. Dewan Pemasaran Pertanian Nasional Afrika Selatan memperingatkan hingga 25.000 pekerja di sektor pertanian berisiko dipecat. Selain itu, banyak mahasiswa perguruan tinggi di Afrika Selatan meyakini tarif tersebut meningkatkan biaya hidup dan angka pengangguran. Korea Utara merayakan peringatan gencatan senjata Perang Korea hari ini. Pelajar Korea Utara terlihat menari seiring kembang api menerangi langit di alun-alun Kim Il-sung. Kerumunan penonton asing juga terlihat menyaksikan pertunjukan. Sebagian di antara mereka merekam dengan ponsel dan kamera mereka. Korea Utara menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan China pada 27 Juli 1953. Gencatan senjata tersebut mengakhiri pertempuran selama 3 tahun antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan tidak memperingati hari tersebut dengan acara besar. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan akan meraih kemenangan dalam pertempuran anti-imperialis dan anti-Amerika Serikat saat memperingati gencatan senjata Perang Korea hari ini. Kim terlihat memberi penghormatan kepada para veteran yang gugur di pemakaman pahlawan Perang Pembebasan Tanah Air. Kim juga tampak membungkuk di hadapan patung pendiri Korea Utara, sekaligus kakeknya Kim Il-sung di Museum Perang Pembebasan Tanah Air.
Korea Utara menyebut 27 Juli sebagai hari kemenangan, namun gencatan senjata tersebut hanya menetapkan perbatasan yang membagi semenanjung Korea. Korea Utara kini berperang bersama Rusia dalam perang di Ukraina. Ribuan pasukan Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah Kursk, Rusia. Pyongyang juga telah memasok amunisi Rusia. Produsen robot asal Cina Deep Robotics memperkenalkan robot anjing bernama Lynx M20 pada konferensi kecerdasan buatan dunia yang berlangsung di Shanghai, Cina. Robot ini unik karena menggabungkan roda dan kaki, sehingga mampu bergerak cepat sekaligus melewati berbagai rintangan di medan sulit seperti pasir, rumput, dan jalan berbatu. Lynx M20 dapat berjalan menaiki dan menuruni tangga, bahkan bisa berdiri tegak seperti manusia saat melintasi rintangan. Robot ini juga dilengkapi dengan berbagai sensor canggih yang membantu dalam operasi pencarian dan penyelamatan, inspeksi industri, serta tanggap darurat di lingkungan yang ekstrim. Manajer pemasaran dan komunikasi Deep Robotics Qian Xiaoyu menjelaskan robot ini mengombinasikan kecepatan roda dan ketangkasan kaki agar dapat menjangkau lokasi operasi dengan lebih efisien. Saat ini Lynx M20 sudah digunakan untuk patroli keamanan, inspeksi jaringan listrik, dan pemantauan pipa bawah tanah. Selain Lynx M20, pada konferensi tersebut juga diperkenalkan sistem komputasi kecerdasan buatan dari Huawei yang menjadi pesaing utama produk serupa dari perusahaan asal Amerika Serikat. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang lain.